Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dalam lingkungan Klasi Solo. Ketemu lagi dalam perenungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan baca dari Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Karena bacaan ini cukup panjang, maka saya akan membacakan beberapa ayat saja. Dan saya berharap saudara-saudara dapat membaca di rumah sebelum nanti mendengar renungan ini. Yang saya akan baca adalah pasal 19 ayat 10, 11, 15, 16, 27 sampai 29. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Kemudian ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian ayat 27 sampai 29, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikian pembacaan kita, saudara-saudara, dan untuk renungan ini saya beri tema Allah menyelamatkan Lot. Saudara-saudara, di dalam perikop bacaan kita sesungguhnya bercerita tentang keluarga Lot. Nah, saudara-saudara, cerita tentang Sodom dan Gomora tidak asing lagi bagi kita, bagi saudara dan saya. Cerita ini sangat populer di sekolah minggu. Tetapi saudara-saudara, mungkin yang paling kita ingat adalah tentang istri Lot. Istri Lot yang tidak taat pada perintah Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan ketika mereka dibawa keluar dari Sodom supaya tidak menengok ke belakang. Tetapi istri Lot menengok ke belakang sehingga ia menjadi tiang garam. Firman Tuhan, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara-saudara, itu yang kita ingat, itu yang membekas di dalam pikiran kita. Tapi saudara-saudara, fokus kita bukan kepada istri Lot, tetapi kepada Lot sendiri. Saudara-saudara, paling tidak ada 2 kali penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi Lot di dalam teks
pembacaan kita. Yang pertama, ketika orang-orang Sodom yang sudah dirasuk oleh dosa, yang dikuasai oleh dosa, mau menyerang Lot di tempat kediamannya, karena Lot mendapatkan 2 orang tamu yang ternyata malaikat Tuhan. Mereka menyerang Lot di rumahnya. Tetapi saudara-saudara, kedua orang itu atau malaikat Tuhan menarik tangan Lot, menariknya ke dalam, lalu kemudian mereka menutup pintu. Saudara, di ayat yang ke-10 tadi kita telah membaca, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Saudara-saudara, kata menutup dan mengulurkan tangannya, kedua kata ini menunjukkan tindakan aktif dari subjek, tetapi objek pasif. Ia mengulurkan kedua tangannya. Saudara-saudara, Lot tidak melakukan apa-apa kecuali menuruti saja apa yang dilakukan oleh kedua orang tamunya itu. Saudara-saudara, karena para penyerang itu membabi buta untuk menyerang Lot dan menuntut kedua orang itu untuk diserahkan, malaikat Tuhan atau kedua orang tamu dari Lot itu membutakan mata orang-orang yang menyerangnya, dari yang kecil sampai yang besar. Dikatakan di ayatnya yang ke-11, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Mereka dibutakan matanya sehingga tidak kuasa lagi untuk masuk ke rumah Lot. Itu penyelamatan yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, adalah Lot ketika disuruh pergi dari rumahnya, dari Sodom, mereka berlambat-lambat karena berat meninggalkan Sodom. Malaikat Tuhan memperingatkan supaya jangan berlambat-lambat, tetapi ternyata mereka berlambat-lambat. Firman Tuhan mengatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, hati mereka, hati Lot, istri dan anak-anak telah melekat pada apa yang ada di kota Sodom, sehingga mereka berlambat-lambat. Tetapi saudara-saudara, karena Tuhan mengasihi Lot, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kedua kisah penyelamatan ini menunjukkan bahwa Lot sama sekali tidak mempunyai peran apa-apa. Lot pasif dalam hal keselamatan dirinya. Yang aktif adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang berinisiatif melepaskan Lot, menyelamatkan Lot dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, Lot sebenarnya adalah orang yang egois. Watak ini saudara kita lihat atau muncul ketika ia akan berpisah dengan Abraham, pamannya, dan Lot memilih
ke lembah sungai Yordan yang subur, yang hijau di pandangan matanya. Keegoisannya ini juga tampak ketika dia mencoba untuk menyelamatkan tamunya dari serangan orang-orang Sodom, yaitu ia ingin menyerahkan kedua anaknya sebagai ganti untuk diperlakukan apa saja. Ini menunjukkan keegoisannya dan ingin mengorbankan anak-anaknya sendiri. Juga saudara-saudara, Lot adalah seorang yang penakut dan berkompromi dengan dosa. Lot juga gagal untuk menjadi pemimpin keluarga, memimpin anak-anak dan menantunya, sehingga ketika orang Sodom menyerang mereka, kedua menantunya termasuk yang bersama-sama dengan orang Sodom. Ini membuktikan bahwa Lot tidak berhasil menjadi kepala keluarga yang baik. Pada dasarnya, Lot tidak setia kepada Tuhan, Allahnya pamannya, Allah Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lot hidup di dalam dosa, hidup tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi kok diselamatkan. Padahal orang yang bersalah, orang yang tidak benar patut dihukum. Bukankah Lot adalah orang yang patut dihukum karena dosanya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan tentang hal ini dapat kita lihat di dalam bacaan kita tadi, ayat 16 dan 29. Dan di sini kita dapat melihat bahwa ketika asap dari kobaran api membumbung dari kota Sodom dan Gomora, dari tempat lain, Abraham memandang Sodom dan menyimpulkan bahwa kematian total telah terjadi. Dia tidak mendapat penyataan secara pribadi bahwa Lot dan keluarganya masih hidup, tapi ada kemungkinan dia tetap mengingat keponakannya itu. Nah, saudara-saudara, pada saat Abraham mempertanyakan hidup keponakannya, yaitu Lot, inilah Allah juga bergerak menyelamatkan Lot dari hukuman. Saudara yang kekasih, sekarang semua menjadi jelas mengapa Lot diselamatkan. Lot diselamatkan bukan karena perbuatannya, karena Lot adalah orang yang berdosa, patut dihukum. Tetapi ia diselamatkan karena Abraham pamannya. Tuhan mengasihi Abraham. Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, sehingga Tuhan menyelamatkan Lot karena Abraham. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Hukuman Allah akan terjadi, akan berlaku kepada siapa saja yang bersalah, yang berdosa. Tetapi saudara, Tuhan Allah kita menyelamatkan kita dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kepada kita, Ia menyelamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, sehingga bagi kita yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita mengikut Kristus Sang Juru Selamat dengan setia. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih Kristus kepada kita, sehingga kita diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya bagi kita, sehingga kita diselamatkan. Jangan lagi kita mau menoleh ke belakang, kita akan dihukum seperti istri Lot. Kita mungkin memang tidak akan menjadi tiang garam, tetapi hukuman tetap akan terjadi apabila kita menoleh ke belakang. Artinya, apabila kita masih mau hidup di dalam kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi pegangan bagi kami semua yang mendengarnya, sehingga kami sungguh-sungguh mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, taat kepada firman-Mu, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami sekalian. Inilah doa kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.